But you know, gue guyur wine lu ya dari tadi ya, hanya it's a doll mulu. Ini marah. It's a baby. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Yang belum tekan tombol subscribe, langsung aja klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Teman-teman, semenjak perkembangan media sosial ini semakin pesat, selalu aja ada muncul hal-hal baru yang menjadi tren di sosial media. Mulai dari yang aneh sampai hal-hal yang paling aneh sekalipun. Kalau tren baru tersebut menimbulkan efek baik karena memang adalah kebaikan yang lagi viral, ya kita nggak jadi masalah. Tapi yang berbahaya adalah ketika sebuah keburukan yang menjadi tren di sosial media, inilah yang berbahaya karena nantinya di masyarakat akan juga jadi buruk. Baru-baru ini ada tren baru yaitu memelihara ataupun memiliki boneka arwah atau disebut dengan sebutan spirit doll. Kalau hal ini dilakukan oleh orang-orang yang di luar dari agama Islam, ya mungkin tidak apa-apa karena tidak bertentangan dengan agama mereka. Tapi kalau di dalam ajaran agama Islam, tentu hal ini bertentangan dengan syariat agama Islam. Dan Majelis Ulama Indonesia juga sudah angkat bicara mengenai fenomena boneka arwah ini, guys. Perhatikan di layar ini, saya mengutip dari CNN Indonesia, guys, ya. Di sini ada sebuah berita dengan judul MUI angkat suara soal fenomena boneka arwah. Saya bacakan sedikit. Jakarta, CNN Indonesia. Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang dakwah Khalil Nafis meminta agar umat Islam tak menyembah boneka arwah atau spirit dolls. Pernyataan itu ia sampaikan merespon perilaku sejumlah publik figur yang mengadopsi boneka arwah atau spirit dolls seperti memperlakukan boneka tersebut layaknya bayi sungguhan. Kalau itu diisi atau dipersepsikan tempat arwah, hukumnya tidak boleh memelihara makhluk halus. Kalau disembah musyrik, tapi kalau berteman saja berarti berteman dengan jin, kata Khalil dalam keterangan tertulisnya Senin tanggal 3 bulan 1. Khalil lantas menghimbau kepada umat Islam untuk tak memperlakukan sebuah boneka seperti anak. Pasalnya boneka tergolong benda mati. Ia lantas menyarankan agar umat Islam tidak terjebak pada aspek berbaur mistis dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengimbau uang yang dimiliki sebaiknya disumbangkan kepada anak yatim dan yang membutuhkan. Itu lebih baik daripada memelihara boneka yang mistis itu, kata Khalil. Belakangan ini publik dihebohkan dengan fenomena sejumlah publik figur yang mengadopsi spirit dolls. Mereka turut memperlakukan boneka tersebut layaknya bayi. Salah satunya yang dilakukan oleh Ivan Gunawan. Ia mengadopsi 2 boneka bayi, kemudian diperkenalkan sebagai anaknya. 2 boneka bayi itu diberi nama Miracle dan Marvel. Ivan bahkan marah apabila ada seorang yang mengatakan bahwa anaknya hanya sebuah boneka. Tak hanya Ivan, Nora Alexandra turut mengadopsi boneka arwah sebanyak 3 boneka dari Furi Harun. Boneka dengan rambut warna-warni diberi nama Fanny, sedangkan yang mungil namanya adalah Loli. Boneka rambut panjang dan pekat diberi nama Ella olehnya. Ya, yang sempat trending itu Ivan Gunawan, guys, ya. Terlihat dalam sebuah channel YouTube Boy William, Ivan Gunawan memperlihatkan boneka bayinya yang dianggap itu bayi beneran, bukan boneka. Coba kita reaction aja ya sedikit videonya. Di sini sudah ada videonya. Oh, ini masih trending 4. Dulu sempat trending 1 ini beberapa hari yang lalu. Langsung saya putarkan ya. 1, 2, 3. okay, can I ask you? Ya. Have you lost your mind? Enggak, aku masih sadar kok. Banyak orang yang bilang katanya aku stres, halu. Lu halu gak sih? Enggak. Ini apaan? Bayi gue. Boneka? It's a baby. Boneka? Ini bayi. I treat him like a baby. But you know, gue guyur wine lu ya dari tadi ya, hanya it's a doll mulu. Ini marah. It's a baby. Wow. by the way, you wanna drink? No, ada anak gue kan, nggak mungkin gue minum. Gue juga nggak mungkin yang tadinya mungkin gue bisa masturbasi di kamar gue, karena di kamar gue sekarang ada anak, gue nggak bisa lakuin di kamar gue. No way. No way, karena gue nggak mau dia ngeliat. Gue baru aja nonton film di Netflix.
Oke, itu tadi videonya. Ya, sekarang kita agak susah ya membedakan antara kenyataan atau hanya settingan saja. Itu beneran atau hanya settingan saja. Apakah di balik layar Ivan Gunawan tetap menganggap bahwa boneka itu adalah bayi asli, atau hanya di depan kamera saja Ivan Gunawan menganggap itu adalah bayi asli? Dan saya tidak menghakimi Ivan Gunawan dalam video ini. Terserah dengan keyakinan Ivan Gunawan lah, itu hak dia. Cuman di sini saya mengingatkan sesama umat muslim bahwasanya memiliki sebuah boneka lalu diyakini boneka itu ada arwahnya, apalagi diyakini bisa menambah semangat atau mendatangkan rejeki dan lain-lainnya, itu hal yang sangat dilarang di dalam ajaran agama Islam. Karena ancaman dosanya adalah dosa kemusyrikan, yang mana dosa kemusyrikan ini tidak akan pernah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang meninggal dalam keadaan membawa dosa kemusyrikan, itu tidak ada kesempatan lagi mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memiliki boneka untuk mainan anak-anak, ada riwayat yang memperbolehkan mengenai hal itu, hanya sebatas untuk main-mainan saja, bukan mempercayai bahwa boneka itu ada arwah di dalamnya dan bisa memberikan hal-hal kebaikan seperti rezeki dan lain-lainnya. Itu yang tidak boleh. Fenomena boneka arwah ini cukup aneh juga karena munculnya secara tiba-tiba beberapa artis memiliki boneka arwah dan diekspos di sosial media. Bahayanya jangan jadi fans buta ya. Kalau kita ngefans sama artis atau siapalah itu, tirulah yang baik-baiknya saja, namun keburukannya jangan diambil. Dan standar kebenaran di dalam hidup kita sebagai umat muslim adalah syariat agama kita, yaitu agama Islam. Silahkan ngefans kepada siapapun, kagumi karyanya, seninya, sosoknya, selama itu tidak bertentangan dengan syariat agama Islam, boleh-boleh saja. Tapi kalau kita bicara ngefans kepada seseorang, sebenarnya orang yang paling pantas dan orang yang paling layak kita ngefans kepadanya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajari akhlaknya, pelajari sunnahnya, ikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, itu jauh lebih baik sekali daripada ngefans kepada artis-artis yang nggak jelas agamanya. Jadi kalau kita ngefans sama orang, itu kita pasti akan mencari tahu tentang kehidupannya, gimana sih cara makannya, gimana sih cara tutur bahasanya, cara pandangnya dia terhadap sesuatu. Begitulah kalau orang sudah ngefans kepada orang lain. Jadi itu tadi yang saya katakan, bahwa ngefans yang terbaik ya kepada Rasulullah. Dengan ngefans kepada Rasulullah kita akan mencari tahu bagaimana sih sebenarnya Rasulullah. Ya, semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikumpulkan bersama Rasulullah di surga yang terbaik di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Cukup sekian video kali ini. Masih akan ada banyak lagi video lainnya yang akan saya bahas di channel ini. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.